Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2. Saya Afifuddin Ramadan dan teman saya. Nama saya Muhammad Jafril Sodik. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu yaitu tentang proposal saya. Ya, ini yang sudah ditampilkan project charternya yaitu judul proyek kita perancangan dan pembuatan sistem informasi inventaris barang Ogi Polinema. Tanggal situ tertera, lalu estimasi anggarannya, estimasi untuk biaya proyek yang kita gunakan adalah 17 juta. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang dilakukan anggota tim. Ada seorang analis programmer dan bertugas untuk pengerjaan proyek dan diperlukan pendokumentasian proyek. Dan selanjutnya ada manajer proyek, yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya tujuan proyek ini adalah tujuan dari pembuatan proposal ini adalah merancang dan membangun sistem informasi inventaris barang di Ogi Polinema yang guna mempermudah pihak kesekretariatan dalam proses inventarisasi barang. Lalu selanjutnya ada pendekatan seperti itu. Nah, ini pada tabel tersebut ada peran dan tanggung jawab saya sendiri, peran saya sebagai project manager, posisi project manager dan programmer. Dan teman saya Muhammad Zafir Sodik, anggota tim dan posisinya sebagai programmer dan sistem analis. Ini tujuannya berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan selama ini pada proses pendekatan inventaris barang di Polinema masih kurang efektif belum adanya proses pendekatan dan dari transaksi proses, yaitu masih melakukan pencatatan di buku manual. Selanjutnya pada ruang lingkup, scope, rancang bangun sistem informasi Ogi Polinema yang akan dikembangkan memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu yang pertama, menganalisis prosedur yang memiliki keterkaitan dengan inventaris barang. Yang kedua, mendesain sebuah sistem yang mendukung dalam pembuatan laporan inventaris barang. Yang ketiga, membuat sebuah program yang mengimplementasikan tentang sistem informasi inventaris. Yang terakhir, menerapkan serta melakukan percobaan sistem informasi sampai dengan penerapan. Ya, ini tujuannya seperti tadi, pembuatan proposal ini membangun sistem informasi Ogi Polinema. Nah, ini selanjutnya teratur search result. Pada proposal ini mempunyai beberapa referensi terkait judul yang sama, yaitu yang pertama berjudul Sistem Informasi Inventaris Barang berbasis website di Simkap Piri 2 Yogyakarta. Yang kedua, jurnal tentang Sistem Informasi Inventaris Alat Tulis Kantor dan Souvenir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. Lalu ada assumption dan constraint. Sistem informasi inventaris barang harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak Ogi Polinema dalam hal efektif, efisien dalam hal memperoleh akses peminjaman serta informasi tentang barang yang ada atau tidak ada. Nah, ini project deliverable. Ini tampilan loginnya. Contohnya, nah ini untuk codingnya. Ini contoh-contoh dari codingnya. Ini schedule dan budgetnya. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, observasi data, perancangan sistem informasi, penyusunan laporan, dan dokumentasi. Yang terakhir adalah maintenance. Budget, estimasi proyek yang kita gunakan sebesar 17 juta. Kisaran tersebut berdasarkan oleh waktu yang diluangkan anggota tim. Membutuhkan komputer atau laptop untuk server pengerjaan proyek. Selain itu, saat software dibuat diperlukan biaya untuk menginstalasi software dan pemasangan jaringan. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya biaya untuk koreksi dan jaringan dan maintenance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk keterangannya, yang pertama yaitu sistem informasi terdiri dari manajer proyek, yaitu dengan biaya 5 juta untuk sistem analis, kemudian analis programmer, membutuhkan biaya sekitar 4 juta, kemudian untuk dokumentasi dan akomodasi, membutuhkan biaya sekitar 1 juta. Kemudian untuk infrastruktur, untuk komputer server, yaitu 1 unit sekitar 3 juta, kemudian komputer workstation untuk 1 unit sekitar 2 juta, kemudian pemasangan jaringan dan alat sekitar 1 juta. Kemudian untuk maintenance yaitu sekitar 1 juta. Total biaya yaitu 17 juta. Kemudian ini adalah untuk reference
Setelah itu untuk definisinya yaitu objek polynema, kemudian ada SLDC, kemudian untuk project organization seperti yang di atas tadi, project manager dan divisi pemrogramannya yaitu teman saya Noval Fidian Ramadan. Kemudian untuk divisi pemrograman dan divisi analis yaitu saya sendiri. Kemudian untuk plan quality-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama yaitu plan quality-nya yaitu user friendly, jadikan user atau mahasiswa mudah dalam mengoperasikan sistem. Kemudian ada desain sistem yang menarik, membuat user bisa nyaman menggunakan sistem. Layout atau tampilan disajikan dalam sistem harusnya memiliki desain yang menarik agar user melihat sistem kita yaitu menjadi nyaman. Kemudian platform yang digunakan cukup bisa dimengerti, maka dari itu memudahkan pada saat maintenance. Kemudian alur sistem mudah dimengerti, yaitu user tidak kesulitan memahami jalannya sistem karena penerapannya cukup bisa dimengerti. Kemudian untuk Nah, ini risk management. Tadi adalah plan quality, sekarang risk management dari saya. kemudian ini adalah risk management dari teman saya, Novel Widian. Nah, ini manajemen risiko adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya risiko dalam suatu proyek atau perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi perencanaan, strategi tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal yang memungkinkan akan menimpa usaha. Nah, berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi pada sistem kami. Yang satu, pemahaman yang kurang tentang alur sistem oleh mahasiswa Oki Polinema. Solusinya adalah menjelaskan dan memberikan gambaran secara detail kepada mahasiswa bagaimana alur sistem agar mereka mudah dalam hal inventarisasi. Yang kedua, pembiayaan pembuatan rancangan sistem informasi. Solusinya adalah berkonsultasi kepada mahasiswa atau organisasi yang bisa menghubungkan kepada bidang kemahasiswaan agar bisa berdiskusi juga mengenai rancangan yang akan dibuat. Yang ketiga, penginfoan atau pemberitahuan tentang sistem informasi tersebut bila sudah siap pakai kurang mereka ke setiap mahasiswa. Bagi Polinema. Solusinya adalah mengadakan sosialisasi yang dihadiri perwakilan dari organisasi bertujuan memberitahukan bahwa ada sistem inventarisasi dan bisa dipublikasikan ke organisasi masing-masing dengan caranya sendiri. Yang keempat, bug yang terjadi pada sistem. Solusinya adalah rutin melakukan pengecekan atau maintenance terhadap sistem dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, plan quality dan risk management dari teman saya. Kemudian untuk plan quality dari saya yaitu quality management dari websitenya dari sistem, yaitu yang pertama input tidak terkendali, yaitu jumlah barang yang masuk, jumlah barang sortir, jumlah barang keluar. Untuk input yang terkendali yaitu username, password, nama barang masuk, nama barang keluar, nama customer yaitu UKM, kemudian nama supplier yaitu UKM juga. Kemudian untuk manajemen, pelatihan penggunaan program, kemudian ada pengelolaan data, kemudian untuk output yang diharapkan, laporan sortir barang, laporan barang masuk, laporan barang keluar, kemudian laporan customer yaitu UKM itu sendiri, kemudian laporan supplier sama yaitu UKM, kemudian untuk output yang tidak diharapkan yaitu jumlah barang di sistem dengan gudang tidak sesuai, kemudian kurangnya jumlah barang dari supplier atau UKM. Kemudian yaitu plan quality management dari tampilan yaitu user friendly. User friendly adalah suatu keadaan di mana ketika seorang menggunakan alat atau software website atau sistem operasi secara mudah. Kemudian atraktif yaitu menarik dalam arti bahwa membuat user interface itu menyenangkan di mata user. Kemudian responsif. Responsif web design atau desain web responsif adalah sebuah teknik atau metode bagi web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran layar pengguna. Kemudian untuk risk management
Yaitu yang pertama mengalami kesulitan saat melacak barang pada sistem inventaris, yaitu penanganannya memberikan kode pada setiap barang untuk memudahkan dalam hal melacak stok. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya dan memastikan seluruh stok agar bisa tercatat dengan baik dan menghindari adanya kehilangan barang. Kemudian, mengalami kesusahan mencari barang karena ruang penyimpanan barang tidak terorganisir. Cara penanganannya yaitu membuat tempat penyimpanan barang yang terorganisir. Menata barang dengan cara sesuaikan dengan kode barang dan jenis barang. Karena akan menjadi percuma pemberian kode pada barang jika tempat penyimpanan tidak terorganisir. Kemudian kehilangan data dikarenakan sistem inventaris yang terkena virus. Yaitu penanganannya yaitu membuat sistem keamanan pada sistem inventaris untuk menghindari resiko kehilangan data. Kemudian yang terakhir yaitu stok barang pada sistem inventaris, yaitu tidak sesuai dengan stok barang di tempat penyimpanan. Penanganannya yaitu selalu melakukan pengecekan secara rutin dengan frekuensi yang lebih sering agar terhindar dari miscommunication antara stok barang pada sistem inventaris dan stok barang pada tempat penyimpanan. Selanjutnya dilanjutkan Nah, oleh ini teman saya untuk menjelaskan BPS. oke. Ini adalah Microsoft Project yang menampilkan tentang BPS kami, pengerjaan kami. Yang pertama adalah analisis dan desain sistem. Yang kedua, desain aplikasi. Yang ketiga, perancangan sistem informasi. Yang keempat, penyusunan laporan dan dokumentasi. Nah, yang terakhir adalah maintenance. Untuk analisis dan desain sistem, di situ ada beberapa subbab, yaitu menganalisis sistem Oki Polinema dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk, mencari referensi, membuat data flow diagram, membuat kamus data, membuat ERD, dokumentasi analisis, dan desain sistem. Untuk durasinya bisa dilihat sendiri. Untuk analisis dan desain sistem membutuhkan waktu 23 hari. Resource-nya yaitu sistem analis. Lalu di desain aplikasi ada 2 subbab, membuat desain menu dan dokumentasi desain aplikasi. Membutuhkan waktu sekitar 22 hari dan resource-nya dilakukan oleh programmer. Selanjutnya, perancangan sistem informasi, yaitu ada mockup, merancang alur berjalannya sistem, programming sistem. Membutuhkan waktu sekitar 36 hari dan resource-nya oleh programmer. Selanjutnya, penyusunan laporan dan dokumentasi. Di situ ada menyusun laporan terkait sistem, dokumentasi sistem, menampilkan tampilan-tampilan yang ada di dalam sistem untuk mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan. Membuat dokumentasi berupa gambar, tampilan halaman untuk mempermudah memahami sistem. Dilakukan sekitar 5 hari dan resource-nya adalah sistem analis. Yang terakhir adalah maintenance, sekitar 3 hari untuk melakukannya oleh programmer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan saya akan menjelaskan tentang cost management, yaitu analisis dan desain sistem. Di sini ada menganalisa sistem Oki Polinema, kemudian mencari referensi untuk kebutuhan desain sistem, membuat data flow diagram, leveling, kemudian membuat ERD, kemudian dokumentasi analisis dan desain sistem. Total anggarannya yaitu sekitar 8 juta. Kemudian untuk desain aplikasi yaitu membuat desain menu dan dokumentasi desain aplikasi yaitu sekitar 8.800.000. Kemudian untuk perancangan sistem informasi terdiri dari mockup, merancang alur berjalannya sistem, kemudian programming sistem, membutuhkan biaya sekitar 20 juta. Kemudian untuk penyusunan laporan dan dokumentasi, yaitu menyusun laporan terkait sistem, dokumentasi sistem, menampilkan tampilan-tampilan yang ada dalam sistem untuk mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan. Kemudian membuat dokumentasi berupa gambar, tampilan halaman untuk mempermudah memahami sistem, yaitu membutuhkan biaya sekitar 1.750.000. Kemudian untuk maintenance membutuhkan biaya sekitar 1.200.000. Kemudian untuk resource manajemennya yaitu programmer di sini tertulis 200%, yaitu karena pengerjaannya terdiri dari 2 orang, yaitu saya dan teman saya. Kemudian untuk biayanya per hari yaitu gajinya 400.000. Kemudian untuk sistem analis
yaitu terdiri dari 1 orang, yaitu saya, dengan biaya gaji sekitar 350.000 per hari. Kemudian untuk project manajernya, yaitu teman saya dengan biaya per hari yaitu sekitar 500.000. Ya, mungkin itu saja, Mas Widi. Oke, itu saja dari kelompok kami. Eh, Selanjutnya kita menampilkan tadi komunikasi manajemen. Ya, Nah, ini komunikasi manajemen dari kelompok kami. Yang pertama ada di beberapa tabel ini ada pesan, audiens, kegiatan, pengirim. Ya, itu yang pertama pesannya adalah persetujuan proyek yang dihadiri oleh tim proyek, project manager, stakeholder. Kegiatannya yaitu pertemuan online dan offline. Yang pengirimnya adalah project manajernya. Lalu yang kedua pertemuan rutin, maksudnya untuk berdiskusi secara rutin yang dilakukan oleh tim proyek, kegiatannya yaitu pertemuan online dan offline. Yang pengirimnya project manager dan tim proyek. Selanjutnya pembuatan dan perancangan website. Terdiri oleh tim proyek, kegiatannya membuat website sesuai kebutuhan yang disepakati. Lalu pengontrolan dan pembuatan perancangan website, yaitu ditemukan oleh, maksudnya bertemu dengan klien dan tim proyek. Yaitu kegiatannya presentasi progres yang sudah dikerjakan pengirimnya oleh tim proyek. Lalu peningkatan kinerja dari real tim proyek, saling berdiskusi dan beradaptasi agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman, yaitu sharing-sharing tentang pekerjaannya. Pengirimnya yaitu project manager. Selanjutnya adalah ada estimasi waktu yang dihadiri oleh tim proyek, kegiatannya mengerjakan proyek sesuai jadwal yang ditentukan. Seperti itu. ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam menjelaskan informasi, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.